Teori asal-usul nenek moyang bangsa. 1. Teori Yunan. Teori pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali, yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol, yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat, sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Gelder dan J.H. Cekern juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu disimpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Kepulauan Nusantara. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Boris Keraf, dan J. Quatford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang ketiga, teori out of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Yang keempat, teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika, Max Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika. Antara kurun waktu 100-200 ribu tahun lalu, dari Afrika menyebar keluar Afrika. Migrasi ras melanosoide, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, ciri kehidupan dan daerah persebaran. 1. Migrasi ras melanosoide. Dari beberapa teori yang dijadikan acuan untuk menurut asal-usulnya, sebagian besar meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pendatang. Proses yang menerangkan bahwa nenek moyang kita berasal dari luar Indonesia adalah migrasi. Migrasi nenek moyang bangsa Indonesia ini tidak terjadi sekaligus, tetapi berlangsung dalam 3 gelombang dan melalui beberapa jalur. Berikut ini tahap perpindahan dan jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Melanosoide, migrasi manusia ke Kepulauan Indonesia pertama kali berasal dari ras Negroid atau Melanosoid. Dari Yunani, di Cina Selatan, bangsa berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan, memasuki Vietnam, dan akhirnya mencapai Kepulauan Nusantara. Suku bangsa Melanosoid membawa kebudayaan yang setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan penduduk asli Indonesia saat itu. Kedatangan mereka juga sekaligus menandai dimulainya zaman Mesolitikum, Batu Tengah di Indonesia. Namun dalam perkembangannya mereka terus terdesak ke arah timur oleh bangsa Melayu. 2. Proto-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua merupakan kelompok Melayu Polynesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan. Sekarang merupakan daerah provinsi Yunnan. Proto-Melayu melakukan migrasi melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunnan Cina, bagian selatan, kemudian masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Sedangkan jalur timur melewati kepulauan Jepang, mengarungi lautan menuju ke Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Pulau Sulawesi. Ciri kehidupan membawa berkas dari batu. Bangsa Proto-Melayu yang berasal dari jalur barat membawa kapak persegi, sedangkan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari jalur timur membawa kapak lonjong. Daerah persebaran Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi contohnya adalah suku Mentawi, Dayak, dan Toraja. 3. Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu muda datang setelah Proto Melayu.
Mereka berasal dari Indo-Cina bagian utara. Kedatangan Deutero-Melayu menyebabkan Proto-Melayu berpindah atau terdesak ke daerah pendalaman. Ciri kehidupan. Deutero-Melayu perkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi dan logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Mereka membawa bibit padi yang berasal dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Kebudayaan dan peradaban mereka sudah lebih maju. Daerah perseberang Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Contohnya adalah suku Minang, Jawa, dan Bugis.